Alhamdulillah, selama 2 malam di Kampung Cubada kami lanjutkan perjalanan ke Bukit Tinggi, namun singgah dulu ke Kecamatan Bonjol, Pasaman Barat, yang mana di sini ada Taman Wisata Ekuator, yaitu titik nol garis khatulistiwa, dan juga wisata sejarah tentang Imam Bonjol. Inilah dia peta dunia teman-teman ya. Indonesia nampak situ. Jadi garis khatulistiwa itu bukan hanya ada di Pontianak, di Sumatera Barat juga ada ya, tepatnya di daerah Bonjol, Pasaman. Yang bumi ada. Tidak jauh dari wisata Ekuator terdapat taman wisata sejarah, dalamnya ada Masjid Peninggalan Pak Soeharto, dan disinilah peninggalan terkait sejarah Imam Bonjol teman-teman ya, dan juga silsilah beliau. Oh ya, masuknya di sini bayar seikhlasnya saja, tidak ada patokan, dan gratis parkir teman-teman. Sekarang aja lah, masih ya sekarang. Itu silsilahnya itu Pak, silsilah Kampung Imam Bonjol. Nama aslinya itu ada Muhammad Sahab, ada saudaranya Sariatun, Hanimatun Santun. Ini beliau, Bu? Iya, yang oranye dia, Muhammad Sahab. Nama aslinya 10 Muhammad aja. Sahab. Nama aslinya Muhammad Sahab, memiliki 2 istri, Kak Ucu sama Kemal Ameh. Dia memiliki 3 saudara, Sariatun, Hanimatun Santun. Ini saudara-saudaranya. Lanjut Pak ya, mau sholat dulu. Iya Bu, ya. kami musafir. Iya, silakan. Makasih Bu. Iya. Ini apa nih? Alat apa nih? Apa ini tangkap? Katapel. Duplikat katapel besar ini merupakan salah satu bentuk senjata jarak jauh dengan menggunakan batu sebagai pelurunya. Apabila tali katapel ditarik, maka peluru batu akan terlempar jauh. Duplikat katapel ini dirakit oleh Bapak Abu Yazid. Menurut beliau, jenis senjata ini pernah dipakai pada masa Perang Paderi. Ini ya, di sini letak batu ya. Orang dulu Bang. Iya. Daerah pembuatan senjata tempo dulu di Minangkabau. Ini senjata-senjatanya ya. Pembuatan senapan merupakan industri penting di Minangkabau sejak abad 16. Kandungan biji besi ditemukan di Gunung Besi, sebuah gunung kecil yang terletak di tepi ujung barat tanah datar dekat Danau Singkarak. Pusat industri besi asalnya terletak di daerah segitiga dengan batas-batas gunung tersebut, Sungai Ombilin, dan desa yang besar yaitu 5 kaum. Raffles menyebutkan kota besar dekat Gunung Besi yang sejak dahulu kala mengerjakan besi yang diperoleh dari gunung besi itu. Kota dimaksudnya mungkin Turawan. Tahun 1820 biji besi ditambang dilebur di Salim Pawung. Pekerjanya telah terorganisir, sudah ada pembagian kerja seperti ada penambang, mengangkut, melebur, menempa dengan suku yang berbeda. Tiap kelompok memiliki rumah tungku. Tungku terbuat dari bata yang tingginya 7-8 kaki, lebar 8-10 inci. Di dasar tungku ada lubang angin.
Dalam tungku ini, biji besi diletakkan berlapis di antara arang bambu sampai lumer, dan cairan besi ditampung dalam cetakan yang bentuk lempengan yang terletak di dasar tungku. Untuk mendapat besi yang bagus harus dilakukan beberapa kali pembakaran. Tim bekerja terpisah dengan beberapa tungku peleburan. Ketuanya disebut nakoda. Dialah yang membeli besi, peralatan mengolah besi, dan upah pekerja. Pusat kerajinan besi terpenting yaitu Salimpaung. Payakumbuh ada membuat senapang, tombak, lembing, keris, pedang. Limukaum banyak membuat peralatan rumah tangga dan alat pertanian. Sirukam membuat gembok atau kunci untuk peti-peti besar. Sungai Paur dan Bukit Batabuah membuat senapang dan kunci. Pandi Sikek membuat sikek dan kuai untuk pertanian. Supayang membuat laras senapang. Tanjung Alam membuat senapan lengkap. Pada tahun 1838, pusat industri besi di Padang Luar, daerah tanah. Di daerah tanah datar pada tahun 1802 terdapat 900 senapan, dan tahun 1824 ada 10.414 senapan. Senapan laras panjang yang panjangnya mencapai 7 kaki atau sekitar 2 meter. Ini mungkin ya, yang ini maksudnya. Panjang senapangnya 2 meter. Itu ya, pusat-pusat ya. Tadi yang kita bahas tadi, Sirukam ya. Tempat membuat gembok atau kunci untuk peti-peti besar ya. Kalau supayang itu untuk membuat laras senapan. Itu ada pandai sikek ya. Tempat buat sikek ya. Inilah sejarah dulu ya, tahun 1800-an. Inilah, ini ada peninggalan zaman dulu, ada gong ya. Ini suasana di luar ya. Oh tuh pedati tuh. Nah, di bukitnya rumah-rumah adat. Ya. Apa ini? Oh, alat-alat upacara ya. Ya. Alat upacara. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bonjol seperti halnya masyarakat adat Minangkabau lainnya tak terlepas dari berbagai acara adat atau upacara keagamaan. Setiap pelaksanaan upacara tersebut dipakai berbagai jenis peralatan, antara lain salapah, carano, dulang berkaki, canang. Oh, ini pakaian pandeka ya, ditulis ini. Pakaian pandeka ya. Pada umumnya anak laki-laki di Bonjol seperti di Minangkabau lainnya sejak kecil sudah diajarkan ilmu bela diri berupa silat. Bagi mereka yang menuntut sampai ke tingkat lebih tinggi menguasai banyak ilmu bela diri disebut pendekar. Pada masa perjuangan banyak di antara pendekar ini bergabung dengan kaum Paderi melawan penjajah. Seorang pendekar memakai pakaian khas yaitu deta, baju gadang, sarawa, galembong. Nah, ini baju apa nih? Pakaian datuk ya. Ini pakaian datuk Bandaro Sati. Masyarakat Bonjol hidup bersuku-suku sesuai dengan sistem adat yang berlaku di Minangkabau. Setiap suku dikepali oleh seorang penghulu dengan gelar datuk. Pada dasarnya seorang penghulu setelah dinobatkan dan seterusnya berhak memakai pakaian kebesaran pada setiap upacara adat. Di antara sekian jumlah penghulu atau datuk yang ada di Bonjol, salah seorang yang bergelar Datuk Bandaro Sati. Pakaian adat Datuk Bandaro Sati ini terdiri dari saluak, baju, sarawa, sarung bugis. Ya, itu ada apa nih?
tongkat. Ini apa ini? Kain sarung songket dan selendang songket. Pada masa dahulu kaum wanita Minangkabau selain memasak kegiatan sehari-hari khususnya di Bonjol tidak terlepas dari kegiatan membuat anyaman maupun menyulam benang menjadi kain. Proses pembuatan dengan alat sangat sederhana. Peralatan dari kayu, benang diolah dan dirancang melalui proses kedua tangan setelah menjadi kain atau selendang, maka dipakaikanlah untuk pakaian sehari-hari. Ya, jenis kainnya, jenis kain dalam upacara adat. Kegiatan upacara adat dilaksanakan oleh masyarakat Bonjol pada umumnya dalam bentuk peralatan dan jenis pakaian tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Minangkabau. Peralatan berupa kain tidak saja dipakai di badan, juga sebagai pelengkap peralatan upacara lainnya. Jenis kain yang dipergunakan dalam upacara adat antara lain selendang batik, selendang songket, tengkulak sapi udang, kain batik, kain penutup dulang atau talam. Ini pakaiannya, ini pecinya. Pakaian paderi. Pakaian adalah pakaian pasukan paderi sebagai pakaian kesatuan. Pakaian ini duplikat pakaian asli berada pada ahli waris. Iya, ahli warisnya ada yang asli. Selendang tenun. Sejenis pakaian sehari-hari wanita Minangkabau pada zaman paderi terbuat dari bahan kapas asli. Pada masa itu kaum wanita amat tercela kalau tidak memakai selendang penutup aurat bagian kepala ya. Ini kain penutup kepala aib zaman dulu ya. Kalau tidak pakai penutup kepala. Jadi dari zaman dulu sudah diajarkan ya untuk menutup pakai auratnya. Ini selendang-selendangnya. Ini pakaian damang ya. Damang adalah jabatan pemimpin dalam struktur pemerintahan kolonial. Jabatan ini setingkat lebih rendah dari Lareh Wedana. Seorang damang dalam melaksanakan tugas pemerintahan memakai pakaian dinas berupa kombinasi pakaian ala barat dengan pakaian tradisional. Pakaian tersebut terdiri dari kopiah, jas, celana batik, sarung bugis. Ini jas ya. Itu apanya? Pecinya. Nih pakaian raja. Ini kayak gini pakaian raja ya, Bonjol. Seperangkat pakaian kebesaran raja-raja pada zaman paderi. Pakaian ini duplikat dari aslinya, sedangkan pakaian-pakaian raja aslinya disimpan ahli waris. Masih ada ahli waris tuan raja ya. Ini apa ini? Ini kain selendang ya. Salah satu pakaian kaum wanita dewasa zaman paderi untuk menutupi bagian kepala. Selendang ini duplikat, sedangkan aslinya pada ahli waris hadiah dari pedagang Parsi. Nah, ini ya. Ini baki ya. Sejenis alat rumah tangga yang terbuat dari porselin dan aluminium. Alat ini digunakan untuk hidangan para tamu. Peralatan rumah tangga yang ini zaman dulu ya, mewah. Ini dari apa nih? Oke, ini periuk tembaga ya. Peralatan rumah tangga kaum paderi untuk memasak nasi di dapur umum yang dikelola oleh ibu-ibu kaum paderi dan terbuat dari tembaga asli ya. Mangkok bejana dan kendi kecil ini dia. Ini masih sering nampak lah ya. Wah, ini yang besar nih. Talam-talam ya. Ini apa nih? Seperangkat tempat kalam atau pena, batu telur ayam yang bertuliskan kalimat Allah, seruling, terompet, teropong, dan topi Belanda atau miner. Oke. Apa ya? Peti ya. Patung hiasan lampu minyak, mangkok. Gucinya.
Dilarang menyentuh. Piring keramik ya. Ya. Baskom. Sisa ember tempat air. Ini duplikat ya. Mangkok dan pasu. Buatan motif bergaya Eropa, Persia, Arab, dan Asia Cina. Ya, botol keramik Noro jangan main nanti pecah. Kendi, jangan Noro. Noro dibilang nggak dengar kata dia. Ini ganti udah letak ya. Apa tuh, Bang? Piring keramik. Wah, ini peninggalan perang ya. Topi Belanda ya. Oh, ini teropongnya. Ya. Ini topinya. Ya. Teropongnya. Topi Belanda. Ya bentar nak, ini apa nih? Batu lontar ya. Oh, ini batu lontar berat ini. Senjata perang kompeti terbuat dari besi dan tali digunakan untuk melempar jarak jauh. Dibuat oleh pengikut Tuanku Imam Bonjol. Oh, udah ada ya. Kayak di Gaza gitu batu lontar. Di Indonesia sudah ada ya. Itu ya. Dibeli mahal. Nggak tahu Bu. Hiasan lampu. Ini apa nih? Iya, ini mana pistol? Wah, ini pistolnya yang tadi ya, panjangnya. Oh, ini tempat kait peluru ya. Dari situ nampak bacaannya. Badik balansa. Badik balansa digunakan untuk perang dan berburu di beberapa daerah di Minangkabau, juga digunakan sebagai kelengkapan pada upacara kematian seorang penghulu. Musyawarah untuk mendapatkan kata sepakat tentang orang yang akan menggantikan kedudukan penghulu tersebut diakhiri atau ditandai dengan letusan bedil ya sebanyak 3 kali. Ini apa nih? Meriam kayak ini. Usaha pelurunya. Oh, ini panah ya. Panah zaman dulu. Panah zaman dulu. Ada turun. Oh, ini parang. Pedang kecil ya. Pisau dan golok. Oh, ini dia. Ini apa nih? Pedang ya. Pedangnya panjang. Ya bentar. Ini keris ya. Pedang. Ini juga keris ya. Iya. Ini juga pedang. Ini kronologi perang Paderi di Sumatera Barat. Tahun 1803, gerakan Paderi diawali dengan kepulangan 3 orang haji dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumanik. Kepulangan mereka bertujuan menyempurnakan penerapan syariat Islam pada masyarakat Minangkabau. Keinginan tersebut kemudian didukung oleh Tuanku Nan Renceh dari Agam dan beberapa ulama lain di Minangkabau yang kemudian terkenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Gerakan kaum Paderi dalam menentang kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat membuat mereka berhadapan dengan kaum adat yang pada masa itu dipimpin oleh Yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningshah. Pada tahun 1815, setelah sekian lama saling bertentangan dan tidak pernah menemukan kata mufakat dalam setiap perundingan
Puncaknya pada tahun 1815, kaum Paderi di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung. Serangan tersebut membuat Sultan Arifin Miningsah akhirnya terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Tahun 1821, di tengah keterdesakan dan semakin tidak menentunya keadaan dalam kerajaan Pagaruyung, kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar Shah meminta bantuan kepada pihak Belanda di Padang dalam menghadapi kaum Paderi melalui beberapa perundingan. Maka pada tanggal 10 Februari 1821 ditandatanganilah sebuah perjanjian. Perjanjian ini ditandatangani oleh Residen Dupuy, 20 orang kepala dan 100 orang penghulu yang mengatasnamakan rakyat Minangkabau. Pemerintah Hindia Belanda berharap perjanjian ini akan terlaksana di mana rakyat Minangkabau akan bangkit melawan kaum Paderi. Namun harapan itu tidak terjadi sepenuhnya dan pada akhirnya Belanda mengambil inisiatif sendiri untuk memulai peperangan. Perjanjian ditandatangani oleh Residen Dupuy, 20 orang kepala dan 100 orang penghulu yang mengatasnamakan rakyat Minangkabau. Pemerintah Hindia Belanda berharap perjanjian ini akan terlaksana di mana rakyat Minangkabau akan bangkit melawan kaum Paderi. Namun harapan itu tidak terjadi sepenuhnya dan pada akhirnya Belanda mengambil inisiatif sendiri untuk memulai peperangan. Ini tahun 1802, tentara Belanda mulai memasuki pusat alam Minangkabau dengan menguasai daerah-daerah yang telah diserahkan kepada mereka pada tahun sebelumnya. Dari daerah-daerah seperti Saruaso dan Pagaruyung, Belanda di bawah komando Letnan Kolonel Ralph mulai memperluas daerah kekuasaannya hingga ke 50 kota dan agam. Namun demikian, beberapa daerah yang menjadi basis kekuatan Paderi tidak mampu mereka kuasai. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Paderi yang bermarkas di Lintau dan Bonjol berhasil memukul mundur kekuatan Belanda. Salah satunya pertempuran dahsyat di daerah Kapau pada bulan Agustus yang membuat tentara Belanda mundur ke Baso dan Guguk Sigandang. Hebatnya pertempuran tersebut dan kegigihan tentara Paderi dilaporkan Letnan Kolonel Ralph ke Batavia dan meminta penambahan pasukan. Dalam bulan Desember 1822, pasukan Paderi dari Bonjol dan Rau berhasil mengusir tentara Belanda di Namkoto, sebuah tempat strategis bagi mereka di lereng Gunung Merapi dan Singgalang yang menguasai jalan ke pesisir. Di tengah menurunnya kekuatan Belanda, pasukan Paderi kembali merebut beberapa daerah seperti Tanjung Alam dan Barulak. Namun demikian, bantuan pasukan dari pihak Belanda telah berdatangan dari kota Padang dan Ralph tengah mempersiapkan serangan balasan. Tahun 1823, Lintau adalah target utama Ralph untuk segera ditaklukkan, mengingat daerah ini merupakan salah satu basis utama kaum Paderi. Dengan menguasai Lintau, beberapa daerah lain akan dengan mudah direbut termasuk 50 kota. Tanggal 13 April 1823, pasukan Belanda dengan kekuatan penuh yang berisikan sekitar 600 tentara khusus dipimpin oleh 28 perwira dari marinir dan artileri, ribuan tentara pembantu dan didukung oleh puluhan meriam dan ribuan senapan memulai serangan terhadap Lintau dimulai dari Marapalam. Pertempuran sengit pun akhirnya terjadi selama beberapa hari. 3 gelombang serangan besar yang dilancarkan pihak Belanda terhadap benteng Marapalam dibalas dengan sengitnya oleh pejuang-pejuang Paderi yang didukung oleh tentara mereka dari Bonjol. Dahsyatnya pertempuran serta tingginya semangat orang-orang Paderi diceritakan oleh Jenderal Van Gen yang waktu itu terlibat langsung dan masih berpangkat letnan. Pertempuran di Marapalam menjadi kekalahan untuk sekian kalinya bagi pasukan Belanda dengan kerugian besar yang dideritanya. Beberapa perwira Belanda tewas dan meriam-meriam mereka berhasil dikuasai oleh pasukan Paderi.
Setelah pertempuran di Marapalam, tidak banyak pertempuran besar yang terjadi. Kaum Paderi juga berkonsentrasi untuk membangun kekuatan mereka di wilayah pesisir, sementara Belanda tetap fokus untuk merebut kembali daerah-daerah strategis yang diserebut kembali oleh Paderi. Pada rentang 1824 hingga 1828 jarang sekali terjadi konfrontasi antara Belanda dengan pihak Paderi. Pada tahun 1824, Letnan Kolonel Ralph meninggal dunia di Kota Padang dan kedudukannya sebagai residen serta komando militer diganti oleh Kolonel Reeder de Stuart. De Stuart banyak menyiapkan perjanjian-perjanjian yang seimbang dengan pihak Paderi dengan memanfaatkan orang-orang netral sebagai nara hubungnya. Strategi ini dilakukan Belanda tentunya sebagai upaya untuk meredam serangan-serangan Paderi, mengingat kekuatan mereka semakin berkurang karena berfokus pada upaya menghadapi perang di Penogoro di tanah Jawa. Para pejuang-pejuang Paderi juga lebih tertarik untuk mengembangkan ajaran-ajaran mereka ke daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah di mana Belanda masih mendudukinya. Dalam laporan De Stuart, orang-orang Paderi tidak pernah meminta Belanda meninggalkan daerah-daerah yang dikuasainya. Sebagai balasannya, De Stuart membebaskan rakyat untuk menganut ajaran yang dibawa oleh Paderi. Tahun 1830, De Stuart sebagai residen Belanda di Sumatera Barat berakhir pada tahun 1829. Dia kemudian digantikan oleh Match Gillifrey, seorang sipil yang merasa bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dengan tangan besi melalui tindakan militer. Dia memandang bahwa De Stuart telah gagal memenuhi hasrat Belanda untuk menguasai Sumatera Barat sepenuhnya. Melalui surat-suratnya ke Batavia, Match Gillifrey menulis tentang kekacauan-kekacauan yang terjadi di mana-mana serta wibawa pemerintah Belanda terus turun di mata penduduk. Laporan Gillifrey juga menyinggung tentang Confederasi yang berhasil merebut beberapa daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Pernyataan-pernyataan itu tentunya sebuah strategi politik untuk kembali berkonsentrasi ke Sumatera Barat setelah dalam waktu yang bersamaan pasukan Belanda sudah hampir pasti memenangkan perang di Jawa melawan Pangeran Diponegoro. Semua laporan Gillifrey mendapat perhatian penuh Batavia dan beberapa saat kemudian mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Sumatera Barat. Segera Gillifrey memperkokoh pengamanan di beberapa daerah di Agam seperti Ampe Angke dan Baso dan beberapa daerah di tanah datar. Salah satunya Tabik Patah. Tahun 1830 dikenal juga dengan dimulainya Perang Paderi Jilid 2. Penyerangan tentara Belanda diawali dengan penyerbuan terhadap Kota Gadis disokong oleh Regen Pagaruyung dengan menyiapkan sekitar 10.000 pasukan bersenjata. Pasukan Paderi yang kebanyakan datang dari 50 kota berhasil memukul mundur Belanda pada serangan pertama. Namun pada akhirnya Kota Gadis berhasil juga diduduki oleh Belanda dengan korban cukup berarti pada kedua belah pihak. Belanda juga menyerang Naras sebanyak 2 kali pada akhir tahun 1830 dengan serangan dari darat dan udara. Tetapi kota kecil yang dipimpin oleh Tuan Kunan cerdik dan secara diam-diam melakukan kesepakatan dagang dengan Aceh tidak mampu mereka tundukkan. Tahun 1831 terjadilah pergantian residen Belanda di Sumatera Barat dari Match Gillifrey kepada Letnan Kolonel Allaut. Salah satu perintah misi yang diperintahkan kepadanya oleh Gubernur Jenderal Van der Bosch adalah menerapkan tanam paksa kultus Tilsil di Sumatera Barat. Tentunya terlebih dahulu harus memenangkan Perang Paderi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Van der Bosch mengirim tambahan pasukan ke Sumatera Barat. Langkah pertama yang dilakukan oleh Allaut adalah menguasai daerah pesisir dengan menyerang Pariaman dan basis Paderi di Katiagan yang merupakan pusat perdagangan orang-orang Paderi dari Bonjol dengan saudagar-saudagar Aceh. Setelah berhasil menguasai Katiagan, Belanda tidak mendudukinya mengingat risiko akan serangan pejuang Paderi dalam jumlah besar dari Bonjol. Konsentrasi Allaut berikutnya adalah mempersiapkan penyerangan Kalintau dengan terlebih dahulu menaklukkan benteng terkenal mereka di Bukit Marapalam yang pernah membuat babak belur pasukan Belanda 10 tahun yang lalu di bawah pimpinan Ralph. Di lain pihak, pasukan Paderi sendiri mengalami perpecahan. Beberapa bekas pimpinan Paderi secara diam-diam menjalin hubungan dengan pihak Belanda. Peran orang-orang tersebut sangat menentukan ketika Belanda berhasil menguasai benteng Marapalam.
dan menguasai Lintau sepenuhnya pada bulan Agustus 1831. Menguasai Lintau menjadi keberhasilan besar bagi Belanda waktu itu. Tahun 1832, setelah berhasil menguasai Lintau, Belanda kemudian mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Bonjol dan Agam. Bonjol yang merupakan basis utama Paderi menjadi perhatian utama dari Laut dan pasukannya. Untuk menguasai daerah ini perlu strategi yang matang dan harus diserang dari berbagai sisi. Pertikaian dalam tubuh Paderi sendiri di antara pemimpin-pemimpinnya menjadi keuntungan tersendiri bagi Belanda. Peralihan generasi kepemimpinan sering dengan perkembangan pemikiran cara pergerakan Paderi seringkali menyebabkan perpecahan di antara mereka. Pemaksaan kehendak terhadap rakyat untuk menerima ajaran-ajaran mereka mulai dikaji ulang oleh Tuanku Imam Bonjol yang melanjutkan estafet kepemimpinan dari Tuanku Nandan Ceh. Serangan terhadap Bonjol dilakukan dari dua sisi, yakni dari arah pantai pesisir dan dari gugusan Bukit Barisan Agam. Pertempuran hebat mewarnai perjalanan Belanda untuk sepenuhnya menguasai Agam. Pada akhir Juni 1832, Kamang dulu tidak mampu mereka taklukkan, akhirnya jatuh juga berkat kerjasama Belanda dengan penghulu yang anti Paderi serta bantuan tentara Sentot Adibasa. Bonjol berhasil mereka masuki tanpa perlawanan berarti. Para pejuang Paderi sendiri lebih memilih menyingkir dan melanjutkan pergerakan mereka dengan cara gerilya. Pada Januari 1833 menjadi catatan penting dalam perjalanan panjang perang Paderi, ketika terjadinya serangan serentak dilakukan oleh pasukan Paderi dan rakyat terhadap markas-markas Belanda di berbagai daerah, khususnya markas Belanda yang ada di Bonjol dan sekitarnya. Tuanku Imam, Tuanku Nenggarang dan Tuanku Mudo mendapat kemenangan total atas Bonjol, sementara Tuanku Tambusai menghajar Rao. Setelah serangan serentak tersebut, Paderi kembali mengambil alih benteng mereka yang dikuasai Belanda sebelumnya dan membuat benteng-benteng pertahanan baru guna menghadapi serangan balasan. Benteng-benteng inilah kemudian yang selama bertahun-tahun ditempur habis-habisan oleh tentara Belanda. Serangan serentak yang diinisiasi oleh Paderi tersebut tidak saja terjadi di Bonjol dan sekitarnya, namun juga secara bersama dilakukan di berbagai daerah di Agam dan Tanah Datar. Yang menarik dari peristiwa 11 Januari 1833 adalah bahwa Paderi tidak lagi sendiri melawan Belanda, melainkan mereka didukung oleh kaum adat dan rakyat secara umum. Kesemena-menaan Belanda telah dirasakan oleh rakyat pada waktu itu. Kekajaman tentara Belanda mereka rasakan melebihi cara-cara yang tegas dilakukan oleh kaum Paderi dalam menegakkan ajaran mereka. Cerita selanjutnya mewarnai tahun 1833 adalah cerita kelabu penuh duka bagi rakyat Sumatera Barat ketika Belanda di bawah kepimpinan Letnan Kolonel Laut membalas dendamnya terhadap peristiwa yang sangat memalukan bagi dirinya tersebut. 1837 direbutnya benteng Bukit Tajadi pada tanggal 15 Agustus 1837 oleh pasukan Belanda menjadi akhir dari perjalanan panjang perang Paderi. Gempuran bertubi-tubi dan bergombang selama 3 tahun membuat benteng kokoh pertahanan terakhir Paderi ini harus menerima kenyataannya untuk takluk di tangan musuh. Pemimpin besar Paderi Tuanku Imam Bonjol dengan beberapa pengikutnya berhasil mengundurkan diri ke Marapak, namun beliau tidak mampu menyatukan kembali kekuatannya. Perperangan panjang dan gempuran tentara Belanda 3 tahun terakhir di bawah komando Letnan Kolonel Michels telah menguras tenaga mereka untuk bersatu kembali, dan sebuah jebakan dengan dalih perundingan telah disiapkan oleh Belanda untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol. Bagi Belanda, memenangkan perang Paderi adalah kesuksesan besar, kesuksesan yang luar biasa, patut dirayakan sekaligus dikenang mengingat begitu banyak yang mereka korbankan, baik nyawa maupun harta selama 17 tahun berperang dengan kaum Paderi. Namun bagi rakyat Minangkabau, kekalahan Paderi adalah awal dari penderitaan baru di mana mereka akan diberlakukan semena-mena dan menerima nasib sebagai rakyat jajahan. 17 tahun ya. Lama. Ini pedang-pedang. Panah. Ini tombak lurus. Ini senapang ya, panjang ya.
Ya, ini untuk tusuk-tusuknya. Dari cuk cuk cuk. Dan padat. Ini mata uang. Nih, tahu zaman dulu.